Selanjutnya, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IHMSI. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin. Semoga melalui pembukaan yang penuh makna ini, kegiatan Technical Meeting Giri Statistik FES 2026 dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Giri Statistik FES 2026 kepada Kak Sepdiana Nur Azizah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak M. Jauharul Ma'arif MPDI. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Bu Nur Mahmudah MStat. Yang saya hormati Ketua HMP dan saya hormati juga Bapak atau Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan peserta lomba Giri Statistika FES 2026 yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Sepdiana Nur Aziza sebagai Ketua Pelaksana Giri Statistik FES 2026 mewakili panitia. Pertama, kami panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi serta kehadirannya di technical meeting ini. Meskipun kita bertemu secara daring, tujuan kita pagi ini sangat sederhana, yaitu menyamakan persepsi mengenai teknis lomba agar besok tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti pelaksanaan lomba, semifinal, dan yang terakhir adalah puncak acara yaitu pelaksanaan final dan pengumuman serta ada juga seminar nasional yang akan diadakan secara offline. Kami mohon kepada rekan-rekan untuk menyimak pemaparan yang akan disampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan melalui kolom chat atau mengaktifkan mikrofon setelah technical meeting ini selesai. Kami anggap semua aturan telah disepakati bersama. Sekali lagi, saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya, saya serahkan kepada MC untuk memandu jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Diana atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Statistika dan Sains Data kepada Kak Bayu Auliaur Rozaki, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Rektor UGIRI, Bapak M. Jauharul Ma'arif MPDI, yang kami hormati Ibu Kaprodi Statistika Unugiri, Ibu Nur Mahmudah MStat, dan yang kami banggakan teman-teman panitia serta para peserta yang berkesempatan pada hari ini untuk hadir mengikuti acara ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam agenda technical meeting Giri Statistik FES, yang mana agenda lomba ini kita bukan hanya sekadar sebuah kompetisi, akan tetapi juga sebagai suatu ruang intelektual bagi mahasiswa khususnya statistika. Nah, untuk itu sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Bayu, Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika Unugiri. Nah, teman-teman semua para peserta, bahwasanya kami memandang untuk terkait kegiatan ini itu sebagai suatu bentuk nyata bahwasanya mahasiswa tidak hanya berhenti pada pemahaman atau penguasaan pada teori maupun metode dalam perkuliahan semata. Akan tetapi sebagai mahasiswa kita juga perlu sangat untuk memahami bahwa peran statistika itu sangat amat penting dalam konteks kebijakan maupun fondasi dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian melalui Giri Statistik FES ini kami berharap bahwa mulai dari lomba esai itu
dapat juga sebagai suatu bahan dalam menguji keberanian berpikir kritis bagi mahasiswa. Sementara untuk infografis, kami juga berharap bahwa itu dapat sebagai menguji tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan atau membuat penyederhanaan terkait kompleksitas hasil analisis statistik. Dan saya di sini mewakili seluruh kepengurusan Himpunan Mahasiswa Statistika Wonogiri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para peserta, yang mana kesediaan teman-teman peserta semua dalam acara ini juga membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan bangsa dan siap berkontribusi melalui pendekatan ilmiah ataupun riset di statistik. Untuk akhir kata, harapan kami Giri Statistik Fest ini tidak hanya berhenti pada lomba, tapi juga dapat terus sebagai tradisi intelektual yang dapat menjadi tempat bertumbuhnya gagasan-gagasan kritis maupun kolaborasi-kolaborasi lintas perguruan tinggi atau kampus. Nah, teman-teman semua selamat berkompetisi dan jaga integritas dari keseluruhan hasil analisis yang akan kalian paparkan melalui esai maupun infografis. Salam Sigma, genggam data, kuasai dunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Bayu atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki sambutan yang terakhir, yaitu sambutan sekaligus arahan dari Kaprodi Statistika kepada Ibu Nur Mahmudah M.Stat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya yang penting? Alhamdulillah. Yang paling sama jadi bisa membimbing adik-adik, panitia, mereka dan yang keseluruhan hadir pada kegiatan hari ini, yaitu tentang technical meeting Jenifresh 2026. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa munis hari ini kita telah mengikuti kegiatan technical meeting Jenifresh pada keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua Prodi Statistika mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terkait dengan keberlangsungan kegiatan hari ini. Karena kegiatan ini tidak hanya sebagai kompetisi, tetapi sebagai silaturahmi bagi kita semua. Kegiatan ini merupakan ajang pertukaran mahasiswa, pertukaran keilmuan kita, dan kegiatan ini sebagai bentuk bahwasannya statistika itu hadir di kehidupan kita sehari-hari melalui lomba-lomba yang akan kita ikuti ini. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk belajar, sarana untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik kalian dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan sportivitas. Kami atas nama Prodi juga mengucapkan ucapan yang sebesar-besarnya jika kegiatan ini ada kurangnya. Dan akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, technical meeting Jenifresh hari ini secara resmi dibuka.
Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Dan tak lupa, semoga kita selalu sehat apapun kegiatan aktivitasnya. Baik, semoga kegiatan ini juga memberikan pemahaman kita terkait dengan bahwasannya statistika keilmuannya itu harus berkembang dari waktu ke waktu. Karena hari ini kita sudah dihadapi dengan tantangan AI, machine learning, big data, dan baik. Sekian dari saya. Salam satu. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Memasuki inti kegiatan yaitu penjelasan umum dan teknik pelaksanaan diri statistik FES 2026 untuk cabang Olimpiade Statistik Competition atau OSC, National Infographics Statistic Competition atau NISC, National Essay Statistic Competition atau NESC. Kami persilahkan seluruh peserta untuk memasuki room sesuai dengan kategori yang diikuti. Kepada si lomba dan koordinator cabang, kami persilahkan.
Karena ada kesalahan teknis, kita penjelasan umum dan teknis pelaksanaan diri statistik FES 2026 kita laksanakan di sini saja, nggak usah masuk ke room pada cabang masing-masing. Kepada si lomba dan koordinator cabang, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan teknisi National Infograph Statistic Competition. Yang pertama, bentuk kegiatan. National Infograph Statistic Competition adalah salah satu kompetisi pada diri statistik FES 2026 yang dimaksudkan untuk menyajikan data dalam sebuah infografis yang menarik dan komprehensif sesuai tema dan topik yang telah ditentukan.
Tema di sini, potret pembangunan Indonesia, menakar pertumbuhan ekonomi, digitalis, kesehatan, dan kesehatan gender. Subtema yang pertama, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi dalam angka. Yang kedua, perkembangan adopsi rekam medis elektronik di Indonesia. Yang ketiga, peta ketimpangan gender dan partisipasi kerja perempuan. Yang keempat, statistik penyebaran informasi digital dan dampaknya bagi masyarakat. Yang kedua, mekanisme umum kompetisi. Yang pertama, kompetisi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama penyisian, yang kedua semifinal, dan yang ketiga grand final. Tahap penyisian dilakukan dengan cara tim peserta mengunggah karya infografis ke link berikut ini, sesuai dengan ketentuan panitia. Yang kedua, tahap semifinal, peserta terbaik akan terpilih sebagai semifinal, membuat presentasi profesional analysis dengan format PDF atau PPT, dan akan diambil 5 file peserta terbaik untuk masuk tahap final. Penilaian fokus pada visualisasi dan kesesuaian data dengan tema dan topik yang ditentukan. Tahap final, peserta terbaik yang terpilih sebagai final mempresentasikan karya infografis di tahap dewan di depan secara luring. Yang B, dewan juri penyisian semifinal dan final terdiri atas 1. Akademis lintas perguruan tinggi dan partisi bidang yang sesuai dengan permasalahan yang dilombakan. 3. Tahap penyisian. Penjelasan umum dari panitia. Panitia memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan diunggah oleh peserta, termasuk aturan-aturan perlombaan. Panitia menyiapkan platform online untuk proses submission karya infografis peserta. B. Peserta mengerjakan proses analis, mendesain, serta menyusun karya infografis dan memberikan deskripsi singkat. C. Hasil karya, infografis dan deskripsi singkat harus sesuai dengan template yang dapat diakses di link berikut ini. D. Mekanisme penyerahan hasil karya kepada panitia adalah sebagai berikut. File infografis disimpan dalam format PNG dan dengan format nama file berikut ini. File deskripsi disimpan dalam format PDF dengan format nama file sesuai dengan berikut ini. File surat pernyataan originalitas disimpan dan format PDF dengan format nama berikut ini. Setiap tim peserta mengunggah 3 file tersebut melalui ke link berikut ini. Dewan juri melakukan penilaian hasil karya infografis tim peserta dengan profesionalitas dan netralitas tinggi. F. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada kriteria dan bobot sebagai berikut ini. G. Panitia mengumumkan 10 tim terbaik yang masuk ke tahap semifinal. 4. Tahap semifinal. Panitia melakukan tes final meeting dengan para semifinal secara daring. B. Tim peserta membuat file presentasi profesional analysis yang akan dinilai dewan juri dengan kriteria file presentasi terbaik akan masuk ke tahap final. File presentasi diunggah dalam format PPT atau PDF ke link berikut ini. Dokumen karya yang diunggah diberi nama dengan format sebagai berikut. C. Dewan juri melakukan penilaian terhadap proses tahap semifinal. Kriteria penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut. 5. Tahap grand final. Panitia melakukan technical meeting dengan para final. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian.
B. Tim peserta melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri selama 15 menit dan dilakukan dengan tanya jawab selama 30 menit. File presentasi yaitu file presentasi yang dikumpulkan waktu semifinal. Dewan Juri melakukan penilaian terhadap proses tahap final. Kriteria penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut. D. Nilai akhir ditentukan berdasarkan proporsi nilai tahap semifinal dan final, yaitu nilai tahap semifinal 40% dan nilai tahap final 60%. E. Jika terdapat 2 atau lebih tim peserta yang mendapatkan nilai yang sama pada penilaian akhir, pemeringkatan didasarkan pada nilai tahap final. 6. Ketentuan lain. A. Tim peserta diperbolehkan menggunakan semua jenis aplikasi. B. Tim peserta hanya dapat mengirim karya asli. Dilarang keras melakukan plagiarisme. Jika peserta melanggar aturan, maka peserta akan didiskualifikasi. C. Karya yang dikirimkan belum pernah diterbitkan atau disertakan pada kompetisi lain. D. Karya yang dikirimkan menjadi hak milik panitia Giri Statistik FES 2026, sehingga panitia memiliki hak untuk menerbitkan karya tersebut. E. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 7. Kategori juara dan penghargaan. Bentuk apresiasi penghargaan yang diberikan merujuk pada tabel keempat. Lomba kedua. C. National Essay Statistic Competition (NESC). Bentuk kegiatan National Essay Statistic Competition (NESC) adalah salah satu kompetisi pada Giri Statistik FES 2026 yang dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan kreativitas mahasiswa serta memberikan media bagi mahasiswa untuk menuliskan ide-ide kreatif mereka dalam karya tulis berbentuk esai terkait bidang ilmu statistika dan sains data dalam berbagai aspek. Kompetisi ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tema: Nalar Data untuk Bangsa, Inovasi Digital dan Strategi Inklusif dalam Pembangunan Nasional. Subtema: A. Transformasi digital, kesehatan, dan pemanfaatan data dalam pelayanan publik. B. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan berbasis data statistik. C. Peran kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan berbasis data. D. Literasi data untuk menangkal misinformasi di era digital. 2. Mekanisme umum kompetisi. A. Kompetisi terdiri dari 3 tahap. 1. Penyisian, 2. Semifinal, dan 3. Grand Final. Tahap penyisian dilakukan dengan cara tim peserta mengunggah karya esai berbasis data ke link sebagai berikut, sesuai dengan ketentuan panitia. Tahap semifinal,
tim peserta yang terpilih sebagai semifinalis membuat file presentasi proportional analysis sebagai bahan penilaian Dewan Juri untuk presentasi terbaik yang akan masuk tahap final. Tahap final, tim peserta yang terpilih sebagai finalis mempresentasikan makalahnya di hadapan Dewan Juri secara luring. B. Dewan Juri penyisihan semifinal dan final terdiri atas 1. Akademisi lintas perguruan tinggi. 2. Praktisi bidang yang sesuai dengan permasalahan yang dilombakan. 3. Tahap penyisian. A. Penjelasan umum dari panitia. Panitia memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan diunggah oleh peserta, termasuk aturan-aturan perlombaan. Panitia menyiapkan platform online untuk proses submission karya esai peserta. B. Tim peserta membuat esai yang sesuai dengan topik pada subtema yang telah ditentukan. C. Judul esai bebas sesuai dengan topik pada subtema yang dipilih oleh tim peserta. D. Substansi esai tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan segala hal yang melanggar etika dan moral. E. Naskah bukan merupakan salinan, terjemahan, ataupun plagiat karya lain baik sebagian maupun keseluruhan. F. Esai dibuat dalam bahasa Indonesia dengan mengikuti standar penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. G. ID tim peserta lomba yang diberikan oleh panitia. H. Pada halaman pertama, peserta wajib menuliskan judul esai, tema, dan topik pada subtema yang diambil, dan ID tim peserta lomba. I. Ketentuan penulisan esai. Esai ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Esai terdiri dari minimal 2.000 kata dan maksimal 3.000 kata, tidak termasuk daftar pustaka. Ukuran kertas A4, margin atas, kanan, bawah, dan kiri masing-masing 3 cm. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pt. Line spacing 1,5. Format template esai dapat diunduh atau diakses pada link di bawah ini. C. Esai yang dikirimkan harus didasarkan pada hasil analis data. Tim peserta wajib mendeskripsikan dengan jelas sumber data yang digunakan atau proses pengumpulannya. K. Struktur esai secara umum terdiri atas tidak perlu dibuat subjudul. Pendahuluan berupa latar belakang dan identifikasi permasalahan. Pembahasan berupa bahasan mengenai hasil analisis data yang mendukung. Penutup, kesimpulan, dan saran. I. Sumber pustaka berupa buku, jurnal, artikel, atau sumber lainnya harus dicantumkan dalam daftar pustaka. M. Tim peserta wajib membuat surat pernyataan orisinalitas terhadap hasil karya esai tersebut. Format surat pernyataan orisinalitas dapat diunduh pada link sebagai berikut. N. Tim peserta mengunggah hasil karya esai dan surat pernyataan orisinalitas melalui link pengumpulan sebagai berikut. O. Dokumen yang diunggah diberi nama dengan format sebagai berikut. P. Naskah esai menjadi hak milik panitia dan berhak dipublikasikan tanpa seizin tim peserta. Q. Dewan Juri melakukan penilaian hasil karya esai tim peserta dengan profesionalitas dan netralitas tinggi. F. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada kriteria dan bobot sebagai berikut. 4. Tahap semifinal. A. Panitia melakukan technical meeting dengan para semifinalis secara daring. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian.
B. Tahap semifinal diikuti oleh 10 tim peserta dengan nilai tertinggi pada tahap penyisian. C. Pada tahap semifinal, peserta membuat file presentasi profesional analysis yang akan digunakan sebagai penilaian presentasi terbaik oleh Dewan Juri, dan kemudian akan masuk ke tahap final. D. Presentasi disajikan menggunakan format PPT atau PDF. E. File presentasi diunggah dalam format PDF atau PPT dengan format nama, NISC, PPT semifinal, ID tim peserta ke link berikut ini sesuai waktu yang telah ditentukan. F. Dewan Juri melakukan penilaian terhadap proses tahap semifinal. Kriteria penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut. 5. Tahap grand final. A. Panitia melakukan technical meeting dengan para finalis secara luring. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian. B. Tahap final diikuti oleh 5 tim peserta dengan nilai tertinggi pada tahap semifinal. C. Presentasi disajikan menggunakan format PPT atau PDF dengan file presentasi sesuai yang dikumpulkan pada tahap semifinal. D. Tim peserta memasuki ruang presentasi sesuai jadwal yang ditentukan pada saat technical meeting. E. Tim peserta melakukan presentasi maksimal 15 menit. F. Setelah sesi presentasi akan dilakukan tanya jawab dengan Dewan Juri selama maksimal 30 menit. G. Tim peserta diharuskan berpakaian formal, sopan, dan rapi, serta dilarang menggunakan atribut perguruan tinggi asal finalis. H. Satu tim peserta diizinkan untuk melakukan pemaparan hanya oleh satu anggota tim sebagai penyaji. I. Seluruh anggota tim finalis wajib hadir pada tahap final. J. Dewan Juri melakukan penilaian terhadap proses tahap final. Kriteria penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut. K. Nilai akhir ditentukan berdasarkan proporsi nilai tahap semifinal dan final, yaitu nilai tahap semifinal 40% dan nilai tahap final 60%. I. Jika terdapat 2 atau lebih tim peserta yang mendapatkan nilai yang sama pada penilaian akhir, pemeringkatan didasarkan pada nilai tahap final. 6. Kategori juara dan penghargaan. Mekanisme.
Giri Statistika FES 2026 diselenggarakan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut. Pendaftaran pada tanggal 9 sampai 27 Februari. Technical meeting pada tanggal 28 Februari. Pengerjaan untuk NESC pada tanggal 1 sampai 14 Maret 2026. Dan juga NISC dikerjakan pada tanggal 1 sampai 14 Maret 2026. Seleksi finalis akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2026 dan pengumuman finalis pada seluruh olimpiade diumumkan tanggal 17 Maret 2026. Pengumpulan studi kasus OSC dan presentasi laporan NISC dan SC, pemilihan peserta dan pengumuman finalis pada tanggal 15 Maret 2026 maksimal pukul 20.00 WIB. Grand Final dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2026. Pelaksanaan pengembangan wawasan pada kegiatan Giri Statistik FES 2026 diselenggarakan sebagai berikut. Pendaftaran peserta tanggal 9 sampai 27 Februari 2026. Pelaksanaan pada 28 Maret 2026. Proses masing-masing lomba. Untuk pendaftaran peserta OSC, link pendaftaran maksimal 7 tim peserta untuk setiap SMA atau SMK sederajat. Untuk NISC, maksimal 10 tim peserta untuk setiap perguruan tinggi. Sedangkan untuk NISC, maksimal 10 tim peserta untuk setiap perguruan tinggi. Tahap penyisian pada NISC dan NSC, sambit dan seleksi karya. Tahap semifinal untuk NISC, 10 tim peserta terbaik membuat presentasi profesional analis dan 5 tim peserta dengan file atau PPT presentasi terbaik akan masuk babak grand final. Sama halnya dengan NESC, 10 tim peserta terbaik membuat presentasi profesional analis dan 5 tim peserta dengan file atau PPT presentasi terbaik akan masuk babak grand final. Pada babak tahap final NESC, 5 tim peserta finalis terpilih melakukan presentasi secara luring. Begitu juga dengan NESC. Untuk uang pembinaan NISC juara 1, juara 2, dan juara 3 sama dengan NISC. Untuk sertifikat penghargaan juara 1, juara 2, juara 3, dan sertifikat untuk seluruh peserta. Medali untuk NISC dan NISC juara 1, juara 2, juara 3 masing-masing peserta mendapatkan medali. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan melalui fitur raise hand atau dapat menuliskan di kolom komentar. Kami persilahkan.
Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan, mau dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk ketentuan esai bab 1 pendahuluan, yaitu berisi latar belakang dan identifikasi permasalahan. Bab 2 pembahasan berupa bahasan mengenai hasil analisis dari data yang mendukung. Bab 3 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Terakhir, yaitu daftar pustaka. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Silakan untuk menulis di kolom chat. Kami persilakan.
Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, ini ada sedikit tambahan dari panitia. Kami persilahkan. Isi untuk menambahi sedikit terkait penggunaan dari data yang akan digunakan itu kami juga mengutamakan memakai data yang berhubungan dengan wilayah dari Kabupaten Bojonegoro ataupun wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan untuk ada sedikit tambahan lagi, itu terkait waktu pelaksanaan grand final apabila dari finalis itu terdapat kendala atau tidak bisa menghadiri secara luring di kampus Wonogiri Bojonegoro, maka dapat dilaksanakan secara hybrid atau daring dan informasinya akan disampaikan selanjutnya dengan ketentuan bahwa ketika finalis tidak dapat menghadiri grand final secara luring, harap konfirmasi ke panitia. Dan bagi juara yang dilakukan secara daring, untuk hadiahnya uang pembinaan dapat ditransfer ke peserta tim tersebut, dan untuk hadiah berupa sertifikat dan medalinya dapat kami kirimkan melalui paket ataupun pos. Demikian. Terima kasih. Kami sampaikan dengan demikian rangkaian sesi tanya jawab telah kita laksanakan. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dan panitia, kami persilahkan untuk menyalakan kamera. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Oke, silakan dinyalakan semua kameranya. Bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara Technical Meeting Giri Statistik Fest 2026 pada hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam mengikuti setiap tahapan kompetisi. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu kegiatan pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.